Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Mbak Luluh. Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore juga buat rekan-rekan semua. Kembali lagi di hari Senin, kita ada agenda radio ngoding di pukul 16.30 ya. Dan sore ini narasumber kita bersama Mbak Mauluah Susmawati atau biasa dipanggil Mbak Luluh. Mbak Luluh ini sistem analis Java ya Mbak ya? Ya. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Luluh? Ya, gini aja, Mbak. Baik-baik aja. Lagi batuk kah? Iya, emang tiap hari gitu. Oh, tapi Buntet bukan juga sakit ya? hidungnya. Gimana? Tapi bukan sakit ya? Bukan, emang kalau dingin kayak gitu, pilek, batuk, buntet gitu. Nggak tahu sih. Oke. Mbak Lul ini dari mana sih? Dari mana rumahnya, papanya nih? Alamatnya? Aku dari Magelang. Domisili Di Magelang? perbatasan lah, pokoknya perbatasan antara Jogja Magelang. Oke. Sering ke Jogja nggak? Sering tiap weekend. Pasti main. Oke, berarti besok ini ya, semisal Jogja ada agenda meeting, join ya. Kita ketemuan Oke. gitu ya. Ya, oke. Pengen juga ngerasain, Mbak. Pengen ngerasain di sana. Biar Oh nggak di gitu? rumah terus gitu. Oh udah siap masuk kantor berarti ya? Mau-mau aja. Oke deh, aku jadwalin besok. Oke, hari ini Mbak Lulu mau ngebahas buku ini ya, apa judulnya? Life Skill. Kenapa nih memilih buku ini yang mau kita bahas? Karena penulisnya ini tuh aku ngikutin dia di Twitter kan. Kalau di Twitter namanya akunnya Strategi Bisnis. Nah, banyak juga tuh yang follow. Aku ngikutin dia dari konten-konten dia tuh menarik gitu loh, Mbak. Dia sering share resume buku juga gitu. Tapi aku nggak pernah beli bukunya. Baru ini beli malahan karena ini. Oke. Jadi si penulisnya itu adminnya itu juga. Oh, admin di Twitternya itu juga gitu. Namanya Strategi Bisnis. Oke. Sudah dibaca sampai habis? Belum sih, tapi dari awal tuh udah ada resume-nya gitu, Mbak. Resume-nya gitu, terus aku tapi tetap baca bukunya, tapi belum selesai juga sih. Oke, sudah dibaca berapa halaman dari berapa halaman? Mungkin 150 dari 200 gitu. Oh, dikit lagi ya berarti ya? Oke. Oke deh, udah jam segini langsung aja buat Mbak Lulu untuk momen bedah bukunya ya. Silahkan Mbak Lulu. Oke. Jadi buku yang akan aku bedah buku hari ini berjudul Life Skill. Nah, dia pengarangnya namanya Yodi Antariksa. Dia juga seorang admin di Twitter namanya Strategi Bisnis. Dan dia mengarang buku atau menulis buku yang judulnya tuh 8 kecakapan hidup demi masa depan yang epik. Nah, jadi dia tuh kayak merumuskan 8 skill yang sangat krusial gitu, yang dibutuhkan buat masa depan kita atau apa skill yang perlu kita kuasai gitu. Nah, yang pertama ada self learning skill. Yang pertama ada self learning skill. Nah, self learning skill itu kita belajar secara otodidak gitu, kayak kita belajar buat diri kita sendiri dan dengan diri kita sendiri gitu. Nah, dalam buku ini juga dibilang kalau kita tuh mau maju, kita harus melakukan continual improvement. Jadi biar skill kita tuh nggak stuck atau nggak stagnan gitu. Kalau skill kita nggak berkembang kayak di situ-situ aja, kalau apa bisa dibilang stagnan, kayak kita tuh bakal kegiles atau keinjek gitu sama roda-roda zaman yang terus berkembang gitu. Jadi kita perlu adanya self improvement. Kemudian itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, zaman sekarang kan teknologi udah semakin berkembang ya. Jadi kita kayak bisa mencari apapun di internet, mau kita belajar dari web atau dari YouTube atau dari kayak misal Udemy atau Skill Academy, yang lainnya tuh akan lebih gampang gitu. Nah, kenapa ini tuh sangat penting gitu? Karena skill kita atau level skill kita tuh juga menentukan level income kita kelak
gitu. Jadi di buku ini dibilang your skill level will determine your income level gitu. Nah, dari self learning skill ini ada 3 hal yang ditegaskan dalam poin self learning ini, yaitu yang pertama, menetapkan skill yang akan dipelajari. Nah, jadi kita menetapkan skill yang akan kita pelajari berdasarkan dengan skill kita atau skill yang signifikan atau yang membuat apa ya, yang berpengaruh secara signifikan terhadap karir kita atau mungkin bisnis kita gitu. Yang pertama. Nah, yang kedua, menetapkan learning plan. Nah, menetapkan learning plan ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, itu seperti menetapkan materi. Kayak kita tuh mau skill apa yang akan kita kembangkan buat diri kita gitu. Atau skill yang berhubungan dengan pekerjaan kita atau yang berhubungan dengan bisnis kita gitu. Nah, yang kedua, menetapkan media. Menetapkan media tuh kayak misal, aku pengen belajar ini dari Skill Academy deh, aku udah beli bukunya, udah beli tutorialnya misal. Nah, itu menetapkan media. Kemudian yang ketiga, menetapkan jadwal. Kalau cuman angen-angen doang, kayak rencana doang, nggak ada jadwal kan sama aja menggantung gitu. Kemudian kita menetapkan jadwal. Nah, kalau udah tahap yang ketiga itu learning typo ya, learning by doing, yaitu setelah kita melihat dan memahami, kita harus melakukan doing-nya gitu. Kalau enggak kan kayak sama aja ya. Ini aku juga bercermin ke diri aku sendiri sih. Aku sering download tutorial di Skill Academy, bahkan aku sampai beli juga, tapi apa namanya, nggak tuntas sampai akhir gitu. Kayak karena nggak langsung aku praktekin gitu. Itu sering banget. Nah, makanya learning by doing ini sangat penting untuk mengembangkan skill ini. Kemudian selain itu juga disupport dengan learning mindset. Nah, learning mindset itu ada 3. Yang pertama, researchfulness. Nah, researchfulness itu kegigihan untuk menentukan jawaban secara tuntas gitu. Jadi tanpa adanya daya eksploitasi dalam diri kita untuk mempelajari skill itu, kayak sama aja kayak jalannya tuh jadi termeh-meh gitu loh, Mbak. Jadi kayak apa ya, jadi kayak nggak jelas gitu. Karena kita nggak punya daya tarik yang lebih dalam gitu. Nah, kemudian yang kedua ada self learning habit. Nah, self learning habit ini kayak kita menentukan menjalankan itu untuk membentuk kebiasaan. Minimal tuh sesuatu kan dilakukan minimal paling nggak 1 bulan gitu untuk bisa menjadikan itu sebagai sebuah habit kita. Tapi itu nggak menjamin juga sih kalau kita nggak ada niat buat untuk selalu menggali skill itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kognisi. Kognisi atau kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran ini kan kita dalam menggali skill itu kita harus dengan otak yang fresh dan kokoh gitu. Untuk mengoptimalkan untuk mengoptimalkan skill yang akan kita pelajari gitu. Biar otak kita nggak tulalit atau nggak ngeheng lah istilahnya. Nah, oke, itu buat yang self learning. Kemudian yang kedua ada grit resiliency skill. Nah, grit and resiliency skill. Nah, grit ini artinya ketekunan dan passion for long term goal gitu, Mbak. Jadi kegigihan atau gairah yang mendalam untuk berjuang demi tujuan yang jangka panjang. Nah, grit and resiliency skill ini bisa diartikan dalam 2 hal. Yang pertama tentang ketekunan untuk mempelajari hal itu, dan yang kedua tentang mental. Yang kedua tentang mental kita dalam bentuk keteguhan mental gitu, untuk selalu bangkit dan maju meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan. Nah, untuk melatih grit and resiliency skill ini, ada yang namanya grit exercise. Grit exercise ini ada 4 poin. Nah, yang pertama ada personal goals. Personal goals itu kita menentukan tujuan kita dan menjadikan kebiasaan gitu.
hal-hal itu tuh dibuatnya simpel dulu, simpel, ringan, dan tanpa effort yang lebih. Jadi yang penting kita ringan dulu ngerjainnya gitu. Nah, lama-lama itu akan menjadi sebuah snowball effect, atau kalau kita udah melakukan kebiasaan itu, maka lama-lama kita bisa meningkatkan durasinya, meningkatkan cakupannya gitu. Jadi hal itu nanti lama-lama bakal jadi otomatis dan effortless gitu. Kita nggak terlalu effort karena kita udah kebiasaan menjalankan itu. Kemudian yang kedua ada growth mindset. Growth mindset. Nah, ini growth mindset itu yang pertama ada positive self talk. Oh, ini penyakit dari kebanyakan anak muda sih, termasuk aku juga. Jadi aku atau mungkin beberapa dari kalian juga ngalamin itu, setiap hari atau setiap malam sih tepatnya, tuh pasti selalu ada jam-jam overthinking gitu. Mungkin sebelum tidur gitu. Jadi kayak kita tuh kayak memikirkan banyak hal, tapi kayak jatuhnya tuh lebih banyak yang dipikirin negatifnya daripada positifnya gitu. Jadi kayak banyak porsi negatifnya gitu. Duh, jangan-jangan nggak bisa. Duh, gimana ya? Kayak gitu gitulah. Pokoknya lebih banyak negatifnya. Aku sering kayak gitu sebenarnya. Makanya di sini ngajarin buat kita tuh buat selalu positif self talk gitu. Kalau kita selalu melakukan positif self talk ini, lama-lama akan membentuk mind atau pikiran kita agar selalu melakukan hal yang positif, dan itu apa yang kita pikirkan kan apa yang akan kejadian gitu. Jadi kalau kita berpikirnya positif, insya Allah apa yang kita lakukan juga hasilnya juga positif gitu. Terus yang kedua adalah fokus pada solusi. Nah, fokus pada solusi ini aku juga kadang sering ngerasain sih, kayak lebih banyak melakukan analisa problem, atau kayak lebih kayak problem oriented gitu lah, kayak lebih memikirkan masalah yang ada, padahal belum menemukan solusinya gitu. Jadi kayak lebih banyak menitik beratkan ke masalah daripada ke solusinya. Nah, jadi di sini dia mengajarkan buat kita tuh harusnya lebih menitik beratkan pada solusi dibanding dari problemnya itu. Kemudian yang ketiga ada menerima tantangan. Nah, menerima tantangan itu kan akan membuat kita semakin diasah gitu ya. Kalau kita berpikirnya growth mindset, tantangan itu akan kita jadiin sebagai sesuatu yang harus kita capai dan kita tuh harus bisa gitu. Nah, itu jadi itu dapat meningkatkan growth mindset kita. Kemudian yang ketiga ada greed booster atau hindari negatif emotion. Nah, yang pertama ada expectation gate principle. Nah, kita tuh kadang merasa sedih, merasa kecewa, atau ngerasa gagal gitu tuh karena apa yang kita harapkan itu, apa yang kejadian itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi dalam buku ini dia mengajarkan jika kita boleh mempunyai ekspektasi, tapi disesuaikan dengan kondisi. Maksudnya kalau dengan kondisi kita, dan juga kita tuh kayak punya kayak kita tuh punya daya buat berusaha gitu untuk mencapai ekspektasi itu gitu. Nah, yang kedua ada reforming dan menumbuhkan sikap apresiatif. Nah, sebuah masalah itu dilihat bukan dari sisi negatifnya aja, tapi kita juga melihat dari sisi positifnya atau solusi positifnya gitu. Pelajaran positif yang bisa dipetik dari masalah yang ada gitu, bukan hanya sebuah rasa kecewa dan sedih yang berlarut-larut. Kemudian yang ketiga ada menguasai ekspos terhadap serbuan informasi negatif. Nah, itu buat anak muda yang sekarang ya, yang ngikutin sosial media, kita kayak lebih sering terbawa berita yang negatif gitu daripada kita
lebih melihat positifnya gitu. Jadi gampang terbawa arus dengan sesuatu hal yang negatif gitu. Kemudian yang selanjutnya ada keluar dari jebakan smartphone addiction. Nah, di buku ini dijelaskan, jika kita mau keluar dari jebakan smartphone ini, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, reduce atau mengurangi penggunaan kita terhadap smartphone gitu. Yang kita terlalu addict banget, yang terlalu tiap saat handphone, tiap saat sosial media gitu, kita bisa mengurangi hal itu. Kemudian yang kedua, dengan replace. Replace itu dengan mengurangi, yang tadi pertama mengurangi, yang kedua atau dengan menggantikan dengan hal lain yang lebih bermanfaat gitu. Kenapa nggak kita mencari sesuatu yang lebih bermanfaat buat pengembangan skill kita, kayak misal bisa kita daripada menonton sesuatu yang unfaedah gitu, kita bisa menonton sesuatu yang lebih bermanfaat untuk misalkan untuk tutorial atau apapun itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah reinvent atau menemukan kembali hal-hal positif yang bisa kita gali dari kita menggunakan smartphone ini gitu. Kemudian yang selanjutnya ada creative problem solving skill. Yang pertama ada menemukan masalah. Nah, pada creative problem solving ini yang pertama menemukan masalah. Kalau nggak ada masalah, kayak gimana kita mau nyelesainnya gitu. Kayak kita mau nyelesain apa gitu kalau nggak ada masalah. Nah, yang kedua ada rencana solusi yang kreatif. Nah, di sini disebutkan dalam memecahkan masalah dengan rencana solusi yang kreatif itu ada benchmarking atau ATM. ATM itu singkatan dari amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi kita bisa mengamati secara konseptual dan membandingkan kinerja dari pihak lain mungkin, tapi yang lebih bagus ya kita membandingkannya. Kemudian dijadikan sebuah standar, kemudian kita tiru keberhasilannya gitu, dan kita modifikasi. Kemudian yang kedua ada Blue Ocean Strategy Thinking. Nah, sejatinya itu tuh merupakan sebuah teknik creative thinking untuk perumusan strategi bisnis, tapi bisa juga dijadikan sebagai perumusan solusi dalam level personal development kita gitu. Nah, Blue Ocean ini kita diminta untuk melakukan 4 hal, yakni create, eliminate, raise, and reduce. Nah, reduce artinya dalam merumuskan solusi sebaiknya kita tuh menciptakan sesuatu yang baru, kemudian menghilangkan proses yang tidak perlu atau yang sekiranya kurang diperlukan, kemudian meningkatkan aspek yang penting dan mengurangi aspek yang tidak penting dalam menghambat inovasi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada attribute listing. Attribute listing ini teknik yang ketiga ini yaitu kita membreakdown atribut yang akan kita, misalkan kita akan mengembangkan sebuah skill, kemudian kita membreakdown apakah yang kita perlukan dalam skill tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya ada personal productivity skill. Yang pertama adalah manage fokus, dan yang kedua ada manage time and task, dan yang ketiga ada manage energi. Nah, manage time and task itu yang pertama ada list task yang akan dilakukan setiap harinya. Jadi kita mengelis seperti kata Pak Indra, jadi kita banyak positifnya juga sih sebenarnya, menulis apa yang akan kita lakukan berapa jam kemudian, berapa hari kemudian, atau bahkan sampai beberapa minggu kemudian gitu. Nah, yang kedua, kerjakan task energi tinggi di pagi hari. Jadi sekiranya task yang membutuhkan energi dikerjakan di pagi hari. Nah, yang ketiga ada taklukkan sikap untuk menunda pekerjaan. Nah, ini penyakit buat kebanyakan orang yang sering kayak nunda-nunda pekerjaan atau sebagai deadliners gitu. Termasuk saya juga sering kayak gitu sebenarnya. Nah, itu harus dihilangkan jadi kita harus menaklukkan sikap menunda pekerjaan itu. Nah, yang selanjutnya ada manage energi. Nah, manage energi itu kan kita untuk mengembangkan skill atau kita belajar, kita kan butuh sebuah energi. Bisa dengan makanan. Nah, makanan ini tuh apa yang kamu makan adalah apa yang you are what you eat gitu. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi makanan sehat itu kayak nggak perlu mahal.
Yang penting mencukupi nutrisi kita gitu. Jadi kita nggak sembarangan makan gitu. Kan kalau anak zaman sekarang lebih seneng makan junk food atau ya makanan siap saji dan sejenisnya gitu ya. Jadi kita kadang yang penting mikir enak di mulut, urusan perut belakangan. Nggak taunya nanti bener-bener sampai belakang. Terus yang kedua ada tidur. Tidur tuh minimal 7 jam. Kalau menurut buku ini minimal kita tidur tuh efektifnya 7 jam. Kemudian yang selanjutnya adalah olahraga rutin. Nah, yang selanjutnya adalah mind management skill. Nah, mind management skill itu manajemen tentang pikiran kita. Nah, ada 4 pikiran negatif yang perlu kita hindari. Yang pertama kayak pesimis mindset. Nah, pesimis mindset itu kayak kita merasa ragu-ragu dengan apa yang akan kita kerjakan. Jadi kita kayak hanya berfokus pada kegagalan tanpa kita tuh berpikir bagaimana kita bisa melakukannya gitu. Nah, pesimis mindset ini lama-lama akan menumbuhkan sifat ngeles mindset juga. Nah, ngeles mindset itu kayak kita misalkan kita gagal melakukan sesuatu, tapi kita menyalahkan pihak atau menyalahkan faktor eksternal gitu. Misalkan kita nggak berhasil dalam karir, kita menyalahkan perusahaan atau menyalahkan atasan, kenapa nggak sekalian nyalain office boy? Nah, itu nggak boleh. Nah, kemudian ngeles mindset ini lama-lama juga akan menimbulkan clinical mindset. Nah, clinical mindset ini sifat yang iri, dengki gitu. Kayak misal contohnya gini, dia mah berhasil cuma karena faktor keberuntungan aja gitu. Terus habis itu, dia mah kaya cuma karena ngepet, banyak lilin di rumah apa gimana gitu. Padahal habis mati lampu. Terus habis itu clinical mindset ini bisa berpengaruh juga ke zero action mindset. Nah, zero action mindset ini dia think only, tapi dia nggak ada action gitu. Jadi cuman berpikir terus tanpa ada action. Nah, kemudian cara menembuhkannya itu yang pertama ada you define your own destiny. Jadi kita tuh harus menerapkan itu. Kita tuh menentukan apa yang akan kita lakukan, menentukan tujuan kita gitu. Kita harus menumbuhkan kayak pernah ada quote begini, I'm the captain of my soul and I'm the bentar, saya soalnya pernah dengar di film yang Nelson Mandela itu. I'm the master of my fate and I'm the captain of my soul. Jadi kayak kita yang menentukan tanggung jawab kita dan juga kita yang menentukan apapun pokoknya dari kita gitu. Kalau tanggung jawab kita dan nasib kita serta masa depan kita tuh semuanya bergantung pada diri kita sendiri. Gak afdol kita kalau nyalahin orang lain atau menyalahkan eksternal gitu. Semuanya gak akan berubah kalau kita cuma nyalahin eksternal. Kemudian yang kedua ada pelihara mindset positif. Nah, mindset positif ini perlu ya, karena kita secara refleks, kadang orang yang secara refleks itu lebih berpikir untuk negative thinking daripada positive thinking. Itu padahal nggak baik buat mindset kita juga. Kemudian yang ketiga ada action oriented mentality, action oriented mentality. Nah, kita tuh harus action oriented daripada problem oriented gitu. Jadi kita lebih mengutamakan action kita untuk membentuk mental kita daripada kita harus memikirkan memikirkan kejelekannya itu. Oke. Udah jam 5, Mbak. Terusin nggak? Terusin dong, nanggung kan. Ini nggak ada penjelasan. Nah, selanjutnya ada professional manner. Professional manner itu profesional dalam etika kita gitu. Oh, etika itu kan penting ya. Misalkan nih, ada dia kaya, dia ganteng, dia pinter, tapi nggak punya etika, sama aja. Dia kaya, bisa ngebimbing, bisa ngajakin orang, daya persuasifnya tinggi, tapi nggak punya etika, sama aja kan.
Nah, jadi professional manner ini perlu kita tanam dalam diri kita gitu. Nah, yang selanjutnya ada digital literacy skill. Nah, ini tuh ibarat kayak kita sebagai netizen ya, sebagai netizen dalam dunia sosial media gitu. Kayak kita tuh harus punya skill dalam hidup di dunia digital gitu. Kita harus bijak dalam menggunakan sosial media dan juga berkomentar dalam sosial media. Nggak asal jempol mencet aja. Jadi sesuatu, jadi itu mencerminkan diri kita sendiri gitu loh. Apa yang kita tuliskan mencerminkan kita tuh kayak gimana gitu. Nah, kemudian ada money management skill. Nah, money management skill ini perlu buat kita, apalagi di zaman sekarang ini, pentingnya dalam memanajemen money untuk anak muda, nggak cuma anak muda sih, cuma sekarang kan banyak juga yang melakukan investasi atau ya sejenis itulah, atau menggunakan reksadana, melakukan investasi apapun itu. Nah, itu kita harus melatih itu dari mulai sekarang sih, maksudnya kita tuh harus memanage semuanya, memanage untuk kebutuhan yang akan datang gitu. Nah, gitu aja Mbak. Oke, menarik nih, menarik. Dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan nggak? Ada nggak? Nggak ada, oke. Oke deh, Mbak Lulu kan ini baru dibaca juga. Mas Damar mau open mic? Enggak? Oke. Mbak Lulu kan baru baca ya buku ini ya? Baru baca. Terus setelah ngebaca, ya sekalipun belum selesai, tapi kan sudah 3/4 lah ya. Dari Mbak Lulu sendiri, apa nih yang bakal dirinci buat plan ke depannya Mbak Lulu setelah baca buku ini? Kalau aku tuh pertama kali ngebaca resume-nya, kemudian aku baca bukunya tuh kayak berasa ketampar banget gitu kan. Kayaknya banyak hal negatif yang diceritain di sini tuh kayaknya ada di aku semua gitu. Jadi aku berusaha buat aku juga ingin mengembangkan skill aku gitu dulu Mbak, biar aku tuh nggak stagnan, kayak aku kadang juga mikir kok aku gini-gini aja ya. Maksudnya nggak pernah ada self improvement dari diri aku. Jadi aku mungkin kedepannya akan mengembangkan itu sih Mbak. Oke. Tapi setuju sih, maksudnya yang disampaikan di situ, ya dari sisi aku sendiri juga iya, dan tadi kayaknya udah disampaikan juga ya yang terkait apa sih ide-ide tadi itu loh. Jadi aku juga bisa menemukan nih Mbak, habis menemukan orang itu pasti punya ide, bahkan satu orang tuh punya 1000 ide baik, tapi masalahnya tidak setiap orang mampu menjadi seorang eksekutor yang baik, kayak gitu. Iya Ada benar. tadi ini kayak dibahas. Terus uh, kalau dari buku ini nih, dari Mbak Luluh, apa yang mau diterapkan di industri kerja di Mbak Luluh sebagai analis di Javan kayak gitu? Iya. Kalau dari aku sendiri karena aku tuh sebenarnya masuk di dunia kerja, kalau ngelihat orang kan jadi kayak ngerasa noob banget gitu loh. Oh kok aku stagnan ya kayak gini aja gitu. Buat kedepannya aku pengen mengembangkan diri aku, kan aku sebenarnya suka juga nonton tutorial gitu Mbak, aku sering beli juga kayak di Udemy atau di Skill Academy, tapi sampai sekarang tuh nggak pernah sampai benar-benar selesai gitu. Karena aku nggak melakukan tadi yang dibilang di sini, kayak learning by doing gitu. Aku nggak ngelakuin itu, jadi mungkin kedepannya aku akan langsung mempraktekkan apa yang aku pelajarin gitu. Jadi dia nggak nganggur terlalu lama, kayak kan jadinya unfaedah gitu. Oke, benar. Oke deh, ada yang mau tanya sebelum closing statement? Nggak ada. Oh iya Mbak, nanti ininya di share ya di general main mapnya ini. Oke. Halo Mbak Lulu. Iya, masih dengar Mbak. Oke deh, kalau kayak gitu closing statement deh dari Mbak Lulu buat Javan. Oke. Jadi kita harus selalu mengembangkan skill kita meskipun secara mandiri.
nggak apa-apa ngerasa belum jago, itu nggak apa-apa, karena aku punya quote buat diri aku sendiri, it's okay to be noob but keep growing gitu. Itu dari aku. Terus kalau dari buku ini juga ada beberapa quotes yang itu menurut aku juga keren. Jadi life is not about finding yourself, but life is creating yourself gitu. Jadi hidup itu menentukan diri kita sendiri gitu, bukan kita mencari diri kita gitu. Nah. Oke, kalau gitu terima kasih buat Mbak Lulu ya. Oke. Akhirnya sudah juga ya. Terima kasih juga buat rekan-rekan semua. Sampai ketemu di hari Selasa besok. Kita masih ada radio ngoding lagi. Hari Selasa, Rabu, dan kemungkinan pekan ini sampai Kamis. Udah jam 17.07. Jangan lupa sebelum punch out untuk cek time sheet-nya lagi. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Sampai ketemu di hari Selasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.